Pada malam tanggal 3 Juli 2022, seorang pria bernama Anup sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara adiknya, Komal. Suara itu terdengar ketakutan. Anup langsung bangun, membuka pintu dan keluar kamar. Di depan pintu, Komal berdiri sambil menangis histeris. Tangannya terluka parah dengan sayatan dalam. Darah terus menetes dari lukanya. Kaget, Anup bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Masih terisak, Komal menjawab, "Aku sedang tidur. Tiba-tiba ada orang yang menutup mulutku. Aku kaget dan langsung terbangun. Saat itu, aku melihat dua pria sedang menyayat leher ayah dan ibu. Setelah membunuh mereka, 3 orang itu mengambil semua emas dan barang berharga di rumah, lalu kabur." Anup terkejut sekaligus ketakutan. Ia segera berlari ke lantai dasar menuju kamar orang tuanya. Saat melihat ke dalam, ia mendapati ayah dan ibunya sudah terbaring kaku, bersimbah darah. Mereka tidak bergerak. Pemandangan mengerikan itu membuat Anup menjerit keras, jatuh ke lantai, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangisan kerasnya membangunkan para tetangga. Beberapa orang bergegas menuju rumah Anup. Salah satu dari mereka segera menelepon kantor polisi setempat untuk melaporkan kejadian itu. Sekitar pukul 3 dini hari, polisi tiba di lokasi. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan mengapa kedua orang tuanya dibunuh dengan cara yang begitu kejam? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Di sebuah kota bernama Kanpur, negara bagian Uttar Pradesh, tinggal sepasang suami istri lanjut usia bernama Munalal Uttam dan Raj Devi. Munalal berusia 62 tahun, seorang pensiunan yang sebelumnya bekerja sebagai manajer di sebuah pabrik. Sedangkan istrinya, Raj Devi, berusia 58 tahun. Ia adalah ibu rumah tangga yang dengan penuh kasih merawat keluarga dan rumah mereka. Pasangan ini memiliki 2 anak, seorang putra bernama Anup berusia 30 tahun dan seorang putri bernama Komal berusia 25 tahun. Meskipun tergolong kaya, hidup mereka sederhana, tenang, dan bahagia. Tidak ada masalah dengan siapapun. Pada malam tanggal 3 Juli 2022, semua berjalan normal. Mereka berempat makan malam bersama. Setelah itu, masing-masing masuk ke kamar untuk beristirahat. Anup, anak sulungnya, naik ke lantai atas ke kamarnya, sementara orang tua dan Komal tidur di kamar yang berada di lantai bawah. Tapi apa yang terjadi setelahnya mengubah segalanya selamanya. Setelah kejadian, tim forensik juga didatangkan ke rumah. Mereka memeriksa lokasi kejadian dengan teliti, mengumpulkan setiap petunjuk yang mungkin bisa membantu mengungkap kasus ini. Polisi pun mulai melakukan pemeriksaan dengan mewawancarai anggota keluarga. Orang pertama yang mereka tanyai adalah Anup. Saat diminta menceritakan kejadian malam itu, Anup berkata, "Aku sedang tidur di kamarku di lantai atas. Tiba-tiba adikku datang ke depan pintu kamar sambil menangis keras. Aku langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat itulah aku tahu tentang kejadian mengerikan ini." Polisi kemudian bertanya, "Apakah kamu mencurigai seseorang? Apakah ada orang yang mungkin terlibat?" Anup menarik nafas panjang lalu menjawab, "Di tahun 2017, aku menikah dengan seorang wanita bernama Akansha. Tapi setelah pernikahan, aku baru tahu kalau dia punya gangguan mental. Keluarganya tidak pernah memberitahu kami sebelumnya. Mereka menyembunyikan hal itu dan tetap memaksa menikah. Saat aku tahu, aku memutuskan tidak bisa melanjutkan pernikahan. Aku mengembalikannya ke rumah orang tuanya dan mengajukan cerai di pengadilan." Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Setelah itu, kakaknya mulai menggangguku. Mereka terus menekan, menuntut aku membayar 50 lakh rupiah atau sekitar 933 juta rupiah sebagai uang penyelesaian. Sejak saat itu, mereka terus membuat masalah denganku. Karena itu aku curiga mereka mungkin yang ada di balik pembunuhan ini." Polisi mendengarkan dengan seksama.
Cerita Anup menimbulkan pertanyaan penting. Apakah benar ini masalah dendam akibat pernikahan yang gagal atau ada sesuatu yang lebih besar? Untuk memastikan, polisi memutuskan memeriksa kamar Anup. Saat naik ke atas, mereka menemukan hal janggal. Ada muntahan di dekat pintu kamarnya. Seorang petugas bertanya, "Ini apa? Kenapa tidak kamu bersihkan?" Anup menjawab santai, "Tadi malam aku merasa tidak enak badan. Makanan yang kumakan sepertinya tidak cocok, jadi aku muntah. Kupikir akan kubersihkan besok pagi, jadi kutinggalkan saja." Beberapa saat kemudian, tim forensik mengambil sampel muntahan tersebut. Polisi lalu melanjutkan pencarian di seluruh rumah. Mereka membuka laci, memeriksa bawah furniture, dan mengamati setiap sudut dengan teliti. Setelah yakin tidak ada yang terlewat, mereka beralih untuk memeriksa Komal. Komal menceritakan hal yang sama seperti sebelumnya, bahwa ia melihat orang masuk dan membunuh orang tuanya. Ceritanya konsisten tanpa perubahan. Tahap selanjutnya, polisi mencari tahu apakah ada kamera CCTV di sekitar rumah. Saat berkeliling di lingkungan itu, mereka menemukan sebuah kamera yang terpasang di rumah tetangga, menghadap langsung ke rumah tempat pembunuhan terjadi. Polisi meminta rekaman dari kamera itu dan pemilik rumah memberikannya tanpa masalah. Di kantor polisi, mereka memutar rekaman itu dengan teliti, menit demi menit, hingga akhirnya sesuatu yang penting terlihat. Seorang pria bermasker terekam berjalan mendekati rumah korban. Tepat pukul 12:17 malam, orang yang sama keluar dari rumah dengan membawa sebuah tas. Polisi yakin orang inilah pelaku pembunuhan. Tapi ada hal yang aneh. Komal bersaksi bahwa ada 3 orang masuk ke rumah malam itu. Tapi yang terekam di CCTV sepanjang malam hanya 1 pria yang terlihat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mereka bisa masuk tanpa ada tanda-tanda paksa? Semua pintu dan jendela masih utuh, tidak ada yang dirusak. Polisi juga meragukan tentang waktu. Komal mengatakan ia mengetuk pintu kamar Anup sekitar pukul 2 dini hari. Padahal rekaman menunjukkan pelaku sudah keluar sejak pukul 12:17 malam. Dari titik inilah, polisi mulai mencurigai bahwa Komal mungkin tidak berkata jujur. Mereka tidak langsung mengungkapkannya, tetapi diam-diam mulai menyelidiki lebih dalam latar belakang Komal. Apa yang ditemukan polisi mengejutkan. Mereka mendapati bahwa Komal ternyata bukan anak kandung pasangan lansia itu. Pasangan tersebut sebenarnya hanya memiliki 1 anak kandung, yaitu Anup. Setelah kelahiran Anup, mereka tidak bisa lagi mempunyai anak. Namun karena sangat ingin mempunyai anak perempuan, mereka memutuskan mengadopsi Komal, yang sebenarnya adalah anak dari saudara laki-laki Munalal. Saat polisi masih menelusuri masa lalu Komal, laporan hasil otopsi tiba. Laporan itu menyebutkan bahwa pasangan lansia tersebut telah diberi obat tidur. Pada saat yang sama, tim forensik juga menguji sampel muntahan Anup. Hasilnya menunjukkan bahwa Anup pun diberi obat tidur. Karena ketiganya, ayah, ibu, dan Anup memiliki kandungan obat tidur di tubuh mereka, polisi segera bergerak. Komal langsung ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Dalam pemeriksaan panjang dan melelahkan, akhirnya Komal mengatakan yang sebenarnya. Pengakuannya membuat semua polisi di ruangan itu terkejut. Sejak kecil, Komal tahu bahwa dirinya anak angkat. Ia sering mendengar hal itu dari para kerabat. Dari kecil, telinganya kerap disakiti dengan ucapan seperti, "Karena kamu anak angkat, kamu tidak akan mendapat warisan. Semua harta akan jatuh ke tangan Anup. Jadi jangan berharap terlalu banyak." Kata-kata itu melukai perasaan Komal. Ia merasa sedih, berbeda, seolah tidak benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Beberapa kerabat bahkan sering mengejeknya, membuatnya merasa seperti orang luar. Namun sebenarnya orang tua angkatnya justru selalu memperlakukan Komal dengan penuh kasih sayang. Mereka memberinya makanan enak, pakaian bagus, dan segala yang ia butuhkan. Komal tidak pernah kekurangan apapun. Bagi mereka, ia adalah anak kandung sendiri.
Hidup berjalan tenang tanpa masalah berarti. Sampai suatu hari di tahun 2020, Komal berkunjung ke rumah kerabat di sebuah desa kecil bernama Sajahanpur. Dalam kunjungan itu, ia menjadi akrab dengan seorang pemuda bernama Rahul Uttam yang masih punya hubungan keluarga jauh dengannya. Secara teknis, Rahul adalah sepupu Komal. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas teman di Instagram, namun lama-kelamaan kedekatan itu berubah menjadi cinta. Rahul kemudian mendapat pekerjaan sebagai sopir ambulans di sebuah rumah sakit militer di Goa. Meski jarak memisahkan, hubungan mereka tetap terjaga lewat panggilan telepon. Rahul punya adik laki-laki bernama Rohit. Rohit sering datang ke rumah Komal untuk mengantarkan hadiah dari Rahul. Dari pertemuan demi pertemuan inilah, Komal dan Rohit semakin dekat. Hubungan mereka tidak lagi sebatas teman. Diam-diam, mereka menjalin hubungan fisik yang bersifat rahasia. Rahul sama sekali tidak mengetahui hal ini. Komal tetap menjaga komunikasi manis dengan Rahul lewat telepon, membuatnya percaya bahwa hubungan mereka sempurna. Pada kenyataannya, Komal menjalani kehidupan ganda. Ia berpacaran dengan Rahul dari jauh, tetapi sekaligus memiliki hubungan intim dengan Rohit di dekatnya. Suatu hari, Rahul menelepon Komal dan berkata bahwa keluarganya mulai membicarakan soal pernikahan. Ia sudah mengatakan tentang hubungannya dengan Komal, tetapi keluarganya menolak karena mereka masih sepupu. Rahul pun menyarankan agar mereka kabur dan menikah diam-diam. Namun Komal menolak. Ia berkata, "Aku tidak bisa lari begitu saja. Ayahku punya banyak tanah dan harta. Kalau aku menikah dengan restunya, aku akan mendapat setengah dari harta itu. Tapi kalau aku kabur, aku tidak akan mendapat apa-apa. Semua akan jatuh ke tangan kakakku Anup." Rahul bertanya, "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" Komal menjawab dingin, "Kita bisa membunuh mereka bertiga. Kalau mereka mati, semua harta akan menjadi milikku. Dengan uang itu kita bisa hidup bahagia." Rahul terkejut dan ketakutan. Ia menolak rencana itu. Tapi Komal terus mendesaknya, berulang kali mengatakan bahwa hanya dengan kematian orang tua dan kakaknya, ia bisa hidup tanpa beban. Akhirnya, karena tekanan yang terus-menerus, Rahul menyerah dan setuju. Setelah Rahul menyetujui rencana itu, Komal memberikan semua detail. Letak kamar masing-masing dan jam berapa biasanya mereka tidur. Rahul juga menyumbangkan idenya. Karena ia bekerja di rumah sakit militer, ia bisa mendapatkan obat tidur. Melalui adiknya Rohit, obat itu kemudian diberikan kepada Komal untuk digunakan pada waktu yang tepat. Rahul juga menyuruh Rohit untuk menjalankan eksekusi sesuai rencana yang telah mereka susun. Sesuai rencana, pada malam 3 Juli 2022, Komal mencampurkan obat tidur ke dalam jus buah dan memberikannya kepada ayah, ibu, dan kakaknya. Ketiganya meminumnya, lalu masuk ke kamar masing-masing. Namun Anup merasa ada yang aneh setelah meminum jus itu. Ia pusing lalu muntah. Karena merasa lemas, dia meninggalkan bekas muntahan di dekat pintu kamarnya lalu tertidur. Sekitar pukul 11 malam, setelah ketiganya terlelap, Komal mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Rohit yang menunggu di luar rumah. Rohit pun masuk. Keduanya sempat berhubungan intim sebelum melanjutkan rencana pembunuhan. Mereka masuk ke kamar orang tua Komal, mengikat tangan dan kaki mereka. Lalu Rohit menyayat leher keduanya dengan pisau. Karena pendarahan hebat, pasangan lansia itu meninggal seketika. Setelah memastikan kematian mereka, Komal dan Rohit berjalan ke kamar Anup. Namun mereka mendengar suara dari dalam dan sadar bahwa Anup tidak benar-benar tertidur karena obat tidak berefek penuh. Mereka takut gagal jika mencoba menyerangnya, maka rencananya berubah. Komal mengumpulkan semua perhiasan di rumah, memasukkannya ke dalam tas dan menyerahkan tas itu kepada Rohit, lalu menyuruhnya pergi lebih dulu. Setelah itu, Komal mengambil pisau lalu melukai tangannya sendiri untuk membuat alibi.
Sekitar pukul 2 dini hari, Komal menangis keras sambil berteriak, pura-pura panik. Saat Anup keluar, ia menceritakan bahwa ada 3 orang bersenjata masuk, menyerangnya, membunuh orang tua mereka, lalu kabur. Bahkan ia menambahkan bahwa 2 di antaranya mirip dengan kerabat dari pihak istri Anup, agar kecurigaan mengarah ke sana. Tapi kebohongan itu runtuh ketika polisi mendapati bukti dan kesaksian bertentangan. Akhirnya, baik Rohit maupun Rahul ikut ditangkap. Dalam interogasi, keduanya mengakui peran Komal dalam rencana jahat tersebut. Mendengar semua pengakuan itu, Anup mengalami guncangan mental yang dalam. Ia akhirnya memahami kenyataan pahit bahwa adiknya sendiri, yang selama ini dianggap bagian dari keluarga, adalah dalang di balik pembunuhan orang tua mereka. Hingga saat ini, kasus pembunuhan ganda ini belum mencapai tahap akhir di pengadilan. Informasi resmi yang tersedia baru sebatas penangkapan Komal pada tahun 2022 serta penolakan permohonan jaminan bagi Rahul Uttam pada Maret 2024 oleh Pengadilan Tinggi Allahabad. Artinya proses hukum masih berjalan dan sidang pengadilan untuk memutuskan nasib Komal, Rahul, dan Rohit belum dilaporkan secara terbuka kepada publik. Kisah ini menyoroti betapa rapuhnya hubungan keluarga ketika keserakahan, manipulasi, dan kebencian tumbuh tanpa kendali. Sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Seorang anak yang tega merencanakan akhir hidup orang tua yang membesarkannya. Selama proses hukum ini belum tuntas, kisah Komal tetap menjadi pengingat pahit bahwa luka paling dalam terkadang justru datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.